Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Bersama kita saat ini ada teman-teman santri dari PKU, yang kalau kita beri nama dengan PUKAU, Pendidikan Utama Kadar Ulama, dan ada ini yang terkecil, Muhammad Hamilul Quran, bergabung bersama kita hari ini. Alhamdulillah. Ini ada saudara Muhammad Faiz, ada Ihsan Sulaiman, ada ini juga bergabung bersama kita Ali Fathur Rabbani, ada Mus'ab dan ada Affaf. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan di pertemuan yang lalu bahwa kita telah bahas tentang bagaimana korelasi antara puasa dengan fitnah dalam kehidupan yang bisa dari dosa-dosa yang dihasilkan dari ujian hidup itu, dari fitnah-fitnah yang ada, dari ujian-ujian yang kita dapati, yang mungkin berbuah kesalahan-kesalahan dan dosa, bisa ditutupi, bahkan dihapuskan oleh amalan puasa kita, siam kita, insya Allah sepanjang bagian dari dosa kecil, dan bukan dosa-dosa besar, yang harus diselesaikan dengan taubat, mohon ampun yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masih di kitab Shaum, kitab ke-30 dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, dan masuk bab baru saat ini ya. Kita masuk bab yang keempat ya, teman-teman ya. Nah, Kak Amil, bab yang keempat, siap ya semuanya. Bab yang keempat, jadi ini sudah hadis yang keenam. Di urutan kitabnya nomor hadis 1896. Dari mulai kitab Badul Wahyi sampai dengan pembahasan ini. Dan babnya yang keempat, jadi hadis yang keenam dalam pembahasan kitab As-Shaum. Baik, siapa bagian baca sekarang? Ali, saya Ali, baca Ali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun Awayan Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Khalid bin Makhlad haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Abu Hazim an Sahl radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين صائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Baik, baik. Rawahul Bukhari, dan juga ada atrafnya di Sahih Muslim ya. Kalau nggak salah di 1151, ada di bawah di situ. Di hadis Muslim juga ya, dapat ya nomor hadis 1151. Jadi ini diriwayatkan di kitab dua sahih. Dan dua-duanya jami'. Ingat ya, kitab jami'. Kayak kalau kita bahas yang komprehensif namanya apa? Jami'. Kalau perkara fikih di kitab apa? Sunan. Ya, kalau kita ingin cari rawi di kitab apa? Musnad. Kalau cari hal-hal yang tematik ya, mu'jam. Taib. Alhamdulillah. Jadi di sini hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Sahih Muslim. Jadi ini hadisnya statusnya sahih, diriwayatkan oleh Sahihan ya. Di kitab Sahih ini Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, hadis ini dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini terkait masih dalam konteks keutamaan orang yang menunaikan syam, puasa. Jadi orang puasa itu spesial dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara spesialnya ini, bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengkhususkan bab-bab khusus untuk memberikan apresiasi pada orang-orang puasa. Ya, kayak yang pertama itu masih ingat gak? Orang puasa dapat junnah gitu kan? Junnah itu apa? Perisai itu kan, yang membebaskan dari kemaksiatan. Kemudian orang puasa bisa mendapatkan lagi kafarat dari dosa-dosa. Dan nanti, nah ini yang paling spesifik, dapat surga khusus. Kamil, ini orang puasa punya surga khusus. Untuk orang puasa saja ya. Jadi nanti yang orang yang nggak pernah puasa itu nggak bisa dapat ya lewat pintu ini. Ini hari keberapa nih siamnya? 8. Kamil sudah bocor belum? Bocor nggak puasanya full?
Ada yang lupa lupa puasa. Ingat full ya. Dari subuh sampai dengan maghrib. Maghrib apa Isya? Maghrib. Alhamdulillah. Hari ke-8 alhamdulillah tidak ada yang bocor. Semuanya juga sama ya. Ya, tidak ada datang matahari. Nggak ada ya. Kalau akhwat kan datang bulan. Laki-laki nggak ada ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, mari kita bahas babun. Ya, jadi bukan babu ya, yang sebelumnya kan ada babu fadlis shaum, babu jub shaumi Ramadan. Ingat, Anda harus jeli baca kitabnya ya. Baca kitabnya harus jeli karena setiap harakat beda, maknanya itu tidak serupa. Ya, jadi ada idhafat yang sebelumnya, misal yang bab 2 itu babu fadlis shaumi, kan? Kemudian masuk bab 3 sudah babun as-shaumu kafaratun. Bab 4 juga babun, kan? Ar-rayanu lis-shaimin. Jadi kalau sudah menggunakan tidak idhofat, terpisah, itu di situ nakirah babun. Nah, ini berarti ini mubtadanya mahdhuf ya, hadza babun, kan? Ini adalah pembahasan, satu pembahasan. Nah, kemudian pembahasannya apa? Baru mubtada tsaninya ar-rayanu lis-shaimin. Jadi ini saking pentingnya pembahasan ini, ingin memberikan kesan bahwa pembahasan ini tidak kalah penting dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, masih diikat kemudian, yaitu pembahasan seputar apresiasi bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan langsung sambutan dari Allah saat kembali ke surga berupa satu pintu khusus, ya, khusus bagi orang yang puasa. Nanti kalau kita buka hadis-hadis terkait apresiasi yang Allah berikan pada kita saat kembali kepada Allah dan mendapatkan rahmat Allah yang mengantarkan ke surga, nanti ada hadis yang spesifik menyebutkan amalan-amalan kita. Dan setiap amal itu ada pintu surganya. Ya, misalnya ada pintu surga orang tahajud, kenal dengan babut tahajud. Ya, kemudian ada pintu surga orang sedekah, babus sedekah. Ya, termasuk ini ada pintu surga orang puasa. Ya, nanti kita akan bacakan. Nah, nanti setiap pintu ini akan memanggil-manggil. Ya, akan dipanggil. Jadi kita diminta oleh Al-Quran di dunia ini, semampu kita berlomba mana yang bisa kita maksimalkan dari semua amal soleh itu. Apakah nanti sholatnya, ya? Apakah nanti misalnya tahajud spesifik, apakah nanti sedekahnya, puasanya, zakatnya, atau bahkan haji, atau bahkan Quran nanti. Ya, nah nanti semua itu akan memanggil. Dan di situ kita diminta berlomba. Perlombaan ini disebut dengan fastabiqul khairat. Ya, apa di ayat di Quran yang ada fastabiqul khairat? Surat berapa? Al-Baqarah juz keberapa? Juz kedua ayat berapa? 148. Posisi di mana? Paling kanan sebelah atas. Ya, siapa yang bisa bacakan? Faiz baca. Walikulli wijhatun. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap kita itu pasti punya kesenangan, orientasi beramal yang berbeda-beda. Misal di sini Faiz senangnya misalnya tahajud, kan? Yahsan misalnya senangnya puasa. Kamil senang apa? Menghafal Quran. Ya, misal ya, ada yang menghafal Quran, ada yang puasa, ada yang zakat. Nah, nanti mungkin nggak semua levelnya sama. Ya, yang senang puasa boleh jadi nanti puasanya rajin, tapi tahajudnya misalnya nggak seperti yang rajin tahajud, bangunnya lebih awal, kan? Rakaatnya lebih banyak gitu. Ada orang yang rajin tahajud, puasanya mungkin belum seperti serajin yang lain, ya. Ada yang sudah Senin Kamis, bahkan puasa Daud. Ya, sholat Daud nggak ada ya, puasa Daud yang ada. Sholat Daud, subuh sholat, duhur enggak gitu kan, nggak ada. Di puasa Daud yang ada. Puasa Daud tuh puasanya Nabi Daud dulu. Puasa Nabi Daud, pernah puasa, selang-seling puasanya. Jadi kalau misalnya sekarang hari apa Kamil? Selasa. Selasa puasa kalau bukan Ramadan, nanti Rabu istirahat. Ya, nanti Kamis puasa lagi, Jumat istirahat, buka, Sabtu puasa lagi. Kenapa sekarang gak kayak gitu? Nah, karena sudah ada Ramadan. Ramadan lebih istimewa. Jadi banyak, ada Lailatul Qadar, pahalanya lebih banyak lagi. Kalau sudah Ramadan, maka yang diutamakan adalah Ramadan. Karena nanti pahala lebih banyak. Nih, Kak Kamil mau begini, pahalanya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau lebih banyak berarti kita pilih apa? Ramadan kan? Nanti setelah Ramadan selesai, sebulan saja ya, setelah itu kita latihan baru meningkat. Boleh kalau ingin nanti puasa Daud. Tapi bukan sholat Daud ya. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Insya Allah untuk puasa ya. Baik, kita lanjutkan.
Baik, karena itu kita bacakan babun, hadza babun. Ini adalah pembahasan subtema yang penting terkait puasa. Ar-rayyanu lis-shaimin. Adalah pintu ar-rayyan. Ya, ar-rayyan itu pintu ya. Pintu khusus nama bagi satu pintu, ar-rayyanu, ar-rayyan ya, lis-shaimin yang diberikan kepada orang-orang yang terbiasa puasa. Ini pakai alif lam nih. Ya, alif lam. Jadi khusus, spesifik. Jadi namanya sudah khusus, peruntukannya juga khusus. Jadi nggak semua orang, ini dari judulnya aja udah kelihatan, nggak semua orang bisa ke sini. Jadi kalau sudah pakai alif lam itu khusus. Ya, baitun rumah. Ya, ba, ya, ta itu rumah. Ya, rumahnya Bu Yeti, misalnya kan baitu Bu Yeti, gitu kan, bisa kan? Nah, itu idofat. Tapi kalau kita ingin katakan, udah tahu nih rumahnya Bu Yeti, bukan punya yang lain, pakai alif lam, al-bait, hadzal bait, yang ini. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Kalau baitun masih umum. Tapi kalau kita katakan al-bait, ada aturan. Nggak semua orang bisa ke situ ya. Nah, ini ar-rayyan seakan memberi kesan kepada kita, ini ada pintu surga spesifik istimewa, ya, bukan pintu biasa, nggak semua orang bisa masuk. Saya nggak semua orang bisa masuk. Karena itu harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa masuk ke situ. Nah, siapa yang bisa masuk? Li-nya milkiyah kan untuk kepemilikan. Jadi lis-shaimin bagi orang-orang yang puasa saja, ya. Yuk kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ya, kita membaca telah sampai kepada kita, dilihat semua kitabnya. Kamil dilihat, Faiz dilihat, semua dilihat. Lihat kitabnya nanti bisa baca, ya. Haddatsana Khalid bin Makhlad, telah menyampaikan pada kami kata Imam Al-Bukhari, Khalid bin Makhlad. Haddatsana Sulaiman bin Bilal, telah menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Bilal, itu bisa dibaca ibnu, bisa dibaca bin, ya. Qala, ya, dia menyampaikan, haddatsani Abu Hazim an Sahal radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menyampaikan kepadaku Abu Hazim dari Sahal radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ya, perhatikan kalimatnya, inna fil jannati, ya, pakai inna tuh. Ya, pakai inna. Inna fil jannati, inna harfu taukidin, ya, wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Itu nahwunya. Inna itu huruf taukid yang fungsinya meyakinkan sesuatu sampai ke dalam jiwa, jangan sampai goyah. Ya, yang menjadikan harakat setelahnya berhukum nasab, yaitu harakat fathah. Ya, la mahalla lahu min al-i'rab, tidak punya tempat dalam perubahan, artinya enggak berubah. Inna aja. Ya, sampai kiamat kurang 2 hari enggak bisa inna jadi innul misalnya. Tidak, ya, inna ya inna. Harokatnya nggak bisa jadi innu, jadi inni nggak bisa. Ya, tetap in. Nah, inna itu jadi inni karena ada ya. Ya, ada ya yang mutakalim setelahnya, maka disesuaikan harokat. Tapi kalau tetap inna, makanya la mahalla lahu minal i'rab. I'rab itu perubahan. Jadi nggak berubah harokatnya sampai dengan kiamat. Baik, jelas ya. Wah, jadi cara menerjemahkannya begini. Inna fil jannati. Coba Kamil baca. Inna fil jannati. Mana ketemu nggak tadi? Nah, coba inna fil jannati babai yuqalu lahu rayyan. Baik, cukup dulu. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ya. Inna, aku tegaskan kata Nabi, sungguh, ya, akan disampaikan informasi yang sangat kuat, sangat tegas. Fil jannati, di surga itu, nanti dalam surga, baban, ada satu pintu. Ya, ada satu pintu, yuqalu, yang disebut dengan ar-rayyan. Jadi nanti dari sekian banyak surga, ada 8 pintu surga itu, salah satunya namanya apa? Ar-rayyan. Jadi yuqalu lahu ar-rayyan, pintunya disebut ar-rayyan. Teruskan, baca lagi, Kamil. Yadkhulu minhus Shaimun. Baik, tahan di situ. Yadkhulu minhus shaimun, yang hanya akan dimasuki oleh, ya, bukan pasoim terjemahkannya, ya. Ada nama orang namanya soim, bukan pasoim. Yadkhulu minhus shaimun, hanya akan masuk ke dalam pintu itu, ke surga itu. Shaimun jamak dari kata soim. Soim itu orang puasa. Ya, jadi kalau ada namanya soim berarti orang yang sedang puasa. Kalau perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Ya, muslim, muslimah, soim, soimah berarti perempuan yang
puasa. Nah, kalau ada jamak, kita tinggal tambah waw dan nun. Ya, shaim jadi apa? Shaimun. Muslim jadi apa? Muslimun. Mukmin jadi apa? Mu'minun. Jadi kalau jamak tambah di ujungnya, ya. Jelas ya? Muslim, satu orang muslim. Kalau banyakan muslimun. Mukmin satu orang, banyakan mu'minun. Shaim satu orang, banyakan shaimun. Tapi di sini pakai alif lam. Ya, yadkhulu minhus shaimun. Ingat, alif lam itu menunjuk pada sesuatu yang khusus, spesifik. Jadi nggak semua orang puasa itu bisa jadi masuk ar-rayyan. Ya, ingat, alif lam di sini menunjuk aturan yang spesifik, hukum-hukum ketentuan. Jadi bukan sekedar menunjuk orang puasa, tapi puasa yang mengikuti aturan. Ya, karena pakai alif lam, puasa yang ikut hukum. Ya, jadi kalau orang puasa salah-salan, ya jangankan masuk pintu ar-rayyan, ya dapat pahala pun belum tentu. Masih ingat hadisnya? Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Jadi tidak semua orang yang puasa itu kalau nggak serius bisa dapat pahala, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ya, jadi kalau kita mau puasanya benar, maka ikuti aturannya. Ya, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Jadi ikuti aturan, jaga dari yang merusak, jaga dari yang membatalkan, ya. Batalkan Faiz, kumur-kumur, batalkan puasa enggak? Enggak. Kamil, batalkan puasa enggak? Kumur-kumur, wudu. Tidak, ya. Tidak, insya Allah. Kecuali kalau kumur-kumur 3 kali, dimuntahkan 2 kali misalnya, ya. Yang satunya enggak keluar. Nah, itu membatalkan puasa, ya. Yang merusak, awas hati-hati. Ini yang sering banyak orang terjebak di sini. Yang marah-marah, itu ya enggak tepat, tuh bisa merusak puasa. Kemudian gibah, bicarakan orang yang pada yang tidak benar, itu bisa merusak, ya, dan sebagainya. Nah, Masya Allah, sini. Ada Mbak Amel, gabung sini. Masuk sini, gabung sama Kak Amel. Mbak Amel, masuk. Masya Allah. Ayo, kita belajar hadis di sini. Ya, Alhamdulillah. Sini, masuk sini. Masuk di sini sama Buya, sini. Gabung kakak, bismillahirrahmanirrahim. Sama, duduk sini. Alhamdulillah. Ikut lihat ya, kakak baca tadi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti Mbak Amel gabung kita semua, ada pintu di surga. Namanya apa namanya? Ar-Rayyan. Itu pintu bagi untuk siapa? Orang yang puasa. Jadi kalau Mbak Amel nanti rajin puasa, bisa masuk surga pintunya Ar-Rayyan, ya. Setengah hari, berarti pintunya setengah, ya. Kalau setengah hari, setengah pintunya. Baik, ya, kan belum dewasa, ya. Kalau belum dewasa, setengah hari nggak apa-apa. Baik, teruskan, baca lagi. Yadkhulu minhu shaimun, Kamil, yaumal minhu ahadun ghairuhum. Tahan sampai situ. Jadi pintunya ini dimasuki di hari kiamat. Ya, nanti hari kiamat sekarang belum kelihatan, ya. Nanti Mbak boleh baca yang di sini. Jadi sekarang belum kelihatan. Ya, belum nampak sekarang di dunia. Jadi nanti di hari kiamat kita sekarang berusaha puasa dulu, ikhtiar. Jaga diri dari yang merusak, dari yang membatalkan. Nanti kita pulang kepada Allah. Ini kalau kita serius rajin puasa, apalagi setelah Ramadan, tambah puasa sunnah, tingkatkan. Ini ciri kesuksesan puasa Ramadan. Karena itu nanti pasca Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, kita maksimalkan. Kalau nanti menampilkan ciri kita senang puasa, maka itu akan mendapatkan apresiasi, hadiah dari Allah, masuk surga lewat pintu apa? Ar-Rayyan. Nanti yaumal qiyamah, hari kiamat. Ya, hari kiamat. Nanti hari kiamat setelah kehidupan selesai nanti. Jadi ini selesai, hidup kita semua selesai, bumi hancur semua, terus kita kembali kepada Allah. Itu hari kiamat. Baik. Teruskan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Jadi nggak bisa orang masuk ke situ selain orang-orang rajin puasa. Jadi kalau misalnya kita rajin sholat tapi jarang puasa misalnya kan, ini agak mustahil sih sebetulnya. Orang sholat pasti senang puasa, ya. Tapi kalau ada orang misalnya sholat biasa-biasa, puasa nggak ini, ya, nggak bisa masuk lewat pintu itu. Ya, dia harus maksimal. Nah, ini bukan di sini ar-rayyannya. Tuh, ar-rayyannya di sini. Ini nggak ada apa-apa di sini. Ya, saya lihat. Jadi, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, ya kita agak rileks, ya. Alhamdulillah anak-anak bisa mengaji. Hari ini bisa bergabung. Semoga Allah berikan keberkahan. Ya, nanti ngaji ya sekalian. Baik, jadi
Tidak semua orang bisa masuk pintu ini. Jadi kalau orang nggak serius, nggak bisa masuk lewat pintu Ar-Rayyan di hari kiamat. Jadi yang masuk cuman orang puasa. Walaupun ada orang rajin tahajud, nanti pintu masuknya babu tahajud. Ya, babus yang pintu Ar-Rayyan dia nggak bisa masuk. Ya, karena itu dilanjutkan, Kamil. Yuqalu Yuqalu aina as-shaimun. aina as-shaimun. Baik, aina as-shaimun. Maka ketika hari kiamat terjadi nanti setelah hisab semuanya, nanti akan diseru. Nanti pintu itu akan menyampaikan, aina as-shaimun. Ada penjaga pintunya menyampaikan, aina as-shaimun. Mana orang yang biasa puasa? Mana orang biasa puasa? Nggak bisa ngaku-ngaku. Ya, misalnya, oh saya soimun. Saya soimun, saya soimah. Misalnya nggak bisa. Ya, itu yang yang ada itu bukti amalan, bukti hisabnya. Jadi begitu kemudian disebutkan, fayakumuna. Ya, fayaqumun langsung semua berdiri. Jadi yang udah punya hisabnya kuat, mizannya di tangannya biasa puasa, catatannya kuat. Teruskan fayaqumuna, Kamil. Fayaqumuna la yadkhulu minhu Ahadun ghairuhum. Terus faidza dakhalu ughliqa minhu. Baik, jadi nanti begitu disebutkan dipanggil mana orang yang biasa puasa, mana orang biasa puasa, maka kemudian otomatis berdiri. Jadi amal kita akan menentukan. Nggak bisa ngaku-ngaku, karena di sini semua berbaris rapi, termasuk malaikat. Ya, coba di surat An-Naba masih ingat nggak? Yang ada kalimat sof malaikat. Coba yauma yaqumur ruhu, Mbak Amel bacakan. Yauma yaqumur ruhu wal mala. Yauma yaqumu. Ikatu. Nah, jadi di hari kiamat itu malaikat aja nggak berani komen. Nggak ada yang bisa komen, like, share begitu. Nggak. Jadi malaikat aja diam. Jadi semua diam. Nggak ada yang berani. Hanya Allah yang perintahkan. Jadi kalau perintah baru semua diam. Dia nggak bisa orang ngaku-ngaku langsung berdiri misalnya. Nggak bisa. Jadi amal dia yang menentukan. Kalau dia biasa puasa, begitu dipanggil ya dari pintu Ar-Rayyan, aina shaimun, langsung amalnya membuat dia berdiri. Ya, babu tahajud, pintu orang tahajud begitu. Ya, aina mutahajjidin misalnya, langsung bangun. Ya, demikian orang yang infak, ainal munfiqun dan seterusnya. Jadi itu amal kita yang membuat kita nanti tergerak untuk bisa terbangun memenuhi panggilan dari pintu Ar-Rayyan. Nah, fa idza dakhaluhu, kalau sudah masuk semua ke situ, ya ughliqa. Jadi ada ghallaqa, ada aghlaqa, itu beda. Siapa yang bisa baca surat Yusuf? Wa ghallaqatil abwab. Saya kasih kata kuncinya. Ihsan baca Ihsan. Surat Yusuf. Baca dengan irama. التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Tuh lihat, itu kan ghallaqa. Di sini ughliqa, bentuk pasif dari aghlaqa. Jadi ada aghlaqa, ada ghallaqa. Kalau pakai tasydid, ghallaqa itu nutupnya pelan-pelan. Di air lagi bobo nih, pintu tutup pelan-pelan. Ya, atau kita mau nutup pintu supaya nggak terganggu. Ada orang misalnya nggak sadar kan, pelan-pelan supaya ketahuan. Kan istri pembesar itu yang ngajak Nabi Yusuf ya untuk berduaan, nggak mau ketahuan sama prajurit-prajurit di istana, maka dia tutup pelan-pelan supaya ketahuan. Ya, sama kayak orang misalnya mau nutup sesuatu pelan-pelan supaya nggak ada bunyinya. Ya, bukan masukin koin ke kencleng masjid supaya nggak ada bunyi, ya, itu bukan ya. Jadi tutup supaya orang nggak tahu, ghallaqa. Ya, tapi kalau kita tutup langsung, sehingga nggak ada celah untuk ngintip sedikit pun. Ya, tutup. Ya, kalau pelan-pelan kan masih kelihatan kan? Ya, tapi kalau kita misalnya tutup sekaligus, begini, ya, maka nggak ada orang bisa lihat. Itu aghlaqa namanya. Bentuk pasifnya, fi'il madhi majhulnya, ughliqa. Jadi saking hanya untuk orang puasa saja diberikan ini semua, maka orang-orang yang nggak puasa nggak boleh lihat. Jadi begitu sudah ditutup, terus nggak ada kesempatan ngintip. Ya. Nah, ini hadis ini ingin menunjukkan bagaimana orang-orang yang puasa itu diapresiasi, diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada pertanyaan? Kamil ada pertanyaan? Belum ada? Baik, Mas Faiz ada pertanyaan? Nanti Apakah ini derajat para yang puasa ini di salah satu tingkat dari 8 derajat surga atau khusus? baik, dipahami. Jadi begini, Nabi SAW pernah menyampaikan informasi siapa yang nanti akan dipanggil oleh pintu tahajud, pintu puasa Rayyan, pintu untuk sedekah. Di sahabat Abu Bakar bertanya, Rasulullah SAW, ya kan? Adakah orang yang dipanggil oleh semua pintu itu? Ya kan? Maka Nabi berkata, menyampaikan, bersabda, saya berharap ya engkau termasuk bagiannya. Nabi sudah kasih sinyal, berarti ada. Maka sejak hari itu Abu Bakar menginventarisir amalan-amalan yang disebutkan Nabi. Tahajud gak tinggal, nengok orang sakit, macam-macam. Sampai satu hari dikisah, Rasulullah itu kumpul begini dengan sahabat bertanya, siapa yang hari ini sudah jamaah? Semua angkat tangan. Ya, jadi semua sahabat Nabi gak ada yang meninggalkan sholat jamaah. Nah, siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Sebagian turun, sebagian angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah menyolatkan orang meninggal? Angkat tangan. Siapa yang sudah menguburkan? Angkat tangan. Semua yang disebutkan Nabi, Abu Bakar angkat tangan. Jadi saking inginnya kita bersungguh-sungguh mendapatkan panggilan dari semua pintu, di semua pintu manggil, rebutan manggil. Jadi di sini dipanggil, sini dipanggil, sini dipanggil, dan sebagainya. Ya, dan di antara amalan-amalan utama, di antara pintu-pintu itu adanya ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran di antara yang paling utama, termasuk nanti yang pecinta sunnah Nabi SAW. Ahli Al-Quran itu disambut oleh semua malaikat di semua pintu. Ya, Quran surah ke-13, Ar-Ra'd, ya, ayat ke-23 sampai 24. Ya, Jannatu Adnin. Siapa yang bisa bacakan? Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salah. Siapa yang bisa baca? Ya, Ihsan. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Baik, salamun, teruskan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatu 'adin yadkhulunaha, ada orang masuk lewat surga Aden. Ya kan? Tapi nanti belum selesai ayatnya. Wa man salaha min abaihim, dia akan gandeng bapaknya yang soleh. Nanti Mbak Amel, Kak Amil bisa gandeng Buya. Ya. Terus ada pasangan-pasangannya, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, semua keluarga besarnya. Nanti bawa Aira, siapa lagi ke bawah, terus masuk surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi dia bisa lewat semua pintu surga dan disambut oleh semua malaikat. Ya, salamun alaikum bima sabartum, selamat Anda telah sabar beramal saat di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, sekarang silahkan nikmati surga yang telah disediakan, yang terindah, yang belum pernah dirasakan. Nah, siapa orang ini? Di antaranya adalah ahli Al-Quran. Karena ayat penyanjung ahli Al-Quran itu sama persis awalnya dengan ini. Fatir, nanti belajar surat Fatir, surah 35, ayat 33. Bacakan. Jan? Jannatu adni Oh, sama kan awalnya? Ya kan? Ar-Ra'd ayat 23 dengan Fatir ayat 33 sama. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ya kan? Nah, ini menghargai para penghafal Quran. Kan? Jadi ketika masuk surga Aden itu bukan sekedar masuk situ, tapi dihiasi dulu. Ya, dengan pakaian bagus nanti Mbak Amel, Kak Amil kalau jadi ahli Quran, wah dikasih oleh Allah mahkota di kepalanya. Kemudian dikasih jubah. Jubahnya dari sutra. Terus begitu masuk ke dalamnya, ya ada yang paling hebat. Masuk disambut semua malaikat. Tahu dari mana ini ahli Quran? Ayat 32-nya. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Itulah ahli Al-Quran. Jadi kalau tadi Faiz tanya, ada yang istimewa enggak? Banyak, ya. Nanti ada ahli Quran, terus puasa punya keistimewaan sendiri. Kalau dia puasa rajin baca Quran, dekat dengan Quran, dia bisa tingkat yang paling tinggi. Jadi Ar-Rayyan juga manggil, Babul Quran juga manggil, dan sebagainya. Demikian ya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Kamil, mau jadi ahli Quran? Mau insyaallah. Kamil? Mau ya. Semua mau insyaallah. Baik, kita kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita telah sampaikan bab yang keempat tentang Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita dapatkan manfaat dari apa yang telah kita pelajari, dan semoga apa yang telah kita tunaikan puasa sampai hari ke-8 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, berdoa kepada Allah, minta berdoa bersama-sama ya, mudah-mudahan kita diberkahi, puasa diterima dan kita dapat rahmat Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adkhilna ya Allah fi rayyanika ya arhamar rahimin. Adkhilna fi rayyanika ya arhamar rahimin. Adkhilna fi rayyanika ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan kami surgamu ya Allah dari pintu Ar-Rayyan seperti Engkau sampaikan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan pula kami kemuliaan lewat pintu-pintu lainnya seperti Engkau pernah sampaikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adi Hidayat bersama teman-teman PKU plus Kak Amil dan Mbak Amil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam Madrasah Imam Al-Bukhari. Siang hari ini seperti biasa kita bersama santri dari Pukau, program utama pendidikan kadar ulama. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik Allah sehingga mudah kita dalam membahas segala hal, mudah memahaminya dan mudah mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ke-9 ya. Sekarang ya, hari 9 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Baiklah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih dari bab Kitab As-Shaum. Ya, Kitab As-Shaum itu urutan keberapa temanya? 30 ya. Dari berapa pembahasan? 97. Jadi diingatkan kembali di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 tema, ya kan? Nah, kemudian dari setiap tema itu nanti ada subbabnya ya, yang disebut dengan bab, subtemanya. Jadi dari setiap kitab tema ada subtema disebut dengan apa? Bab. Setiap bab ada hadisnya, ada dalil-dalil terkait. Nah, ini kita masuk di kitab atau tema ke-30. Kemudian babnya sudah bab keberapa kemarin? Bab keempat ya. Sudah bab keempat tapi sudah mengambil hadis berapa? 6 ya. 6 ya. Nah, ini 6 ini dari urutan kitabnya. Jadi kitab As-Shaum ya, kitab ke-30 bab ke-1 misalnya ada 3 hadis kan, bab kedua 1 hadis, bab ketiga 1 hadis ya, keempat nanti ada 2 hadis ya. Jadi kita sekarang sudah sampai di hadis yang ke-6, tapi urutan secara keseluruhan kita sudah ada di 1896 hadis dari kitab Al-Wahyi ya. Jadi sekarang kita akan ambil hadis yang ke-7, jadi urutan nomor 1897 dari awal pertama kali dan nomor yang ke-7 di kitab ini pada bab yang keempat ya. Ini masih bab tentang panggilan dari pintu surga. Nah, cuma nanti ini ada perluasan sebetulnya menjawab pertanyaan dari Faiz kemarin ya. Dari pintu mana saja gitu kan kita akan dipanggil gitu. Nah, ini dijawabnya langsung oleh hadis karena kemarin kita belum masuk ke hadisnya. Sekarang kita akan bacakan dengan lebih lengkap insyaallah. Terkhusus nanti orang-orang yang rajin puasa, di puasa ini kan ada banyak amalan ya, dan ternyata bukan puasanya saja yang mengantarkan kita mendapat panggilan dari pintu surga. Masya Allah ya. Jadi ada pintu-pintu surga memanggil sesuai dengan amalan-amalannya, dan amalan apa saja yang kira-kira diisyaratkan dalam hadis ini untuk kita jadikan sebagai kurikulum amalan dalam kehidupan dan kelak di hadapan Allah. Mudah-mudahan jadi rahmat untuk kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca? Afaf. Ya Allah, bismillah. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن
عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. Nah, jadi ini rawi terakhirnya siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah ini nama asli siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Ya, nanti kita bahas ya sedikit. Teruskan. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله أهل الصوم أهل الصيام دعي من باب الريان يا عبد الله هذا خير يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري. Rawi al-Bukhari wa akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis 1027 ya. Jadi Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya dengan esensi yang serupa. Baik, coba kita gali dulu makna secara umumnya, baru kemudian kita berikan bagaimana penafsiran di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ibrahim bin Munzir qala haddatsani Ma'an قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Jadi ini rawi terakhirnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang punya nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Nah, ini sebetulnya juga sebelum masuk Islam itu namanya Abdus Syams. Abdus Syams. Jadi Majusi nih. Ya, kalau sudah Syams itu Majusi. Ya, ini Abdus Syams, Majusi, kemudian melakukan pencarian karena tidak tenang, gelisah, kemudian mencari, sempat masuk Kristen, ya, kemudian juga tidak tenang, masih gelisah dan menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian melihat perjumpaan dengan Nabi dari akhlaknya, perilakunya, sikapnya, ajarannya, dan menemukan agama fitrah yang sesungguhnya. Kemudian masuk Islam pada saat itu sudah tahun ke-7 Hijrah. Ya, 7 Hijriah. Jadi Nabi itu wafat kisaran tahun 10 Hijrah. Ya, 10. Jadi 3 tahun sebelum Nabi wafat. 3 tahun. Nah, tapi dalam 3 tahun ini saya ingin tegaskan begini. Ada 2 hal yang penting kita teladani dari sahabat mulia ini. Ini beliau kemudian berubah nama jadi Abdurrahman. Abdus Syams itu kan hambanya matahari. Maka dirubah menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Rahman. Ya, qulid Allah awidur Rahman ayat matad'u falahul asma. Nah, surat keberapa itu? 17 Al-Isra ayat 110 ya. Panggillah Allah atau panggil Ar-Rahman. Jadi kalau kita ingin menjadikan hamba mengikut kepada pencipta Khalik, maka sertakan setelah kalimat Abdun hamba ya, nama-nama yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, bisa Abdullah, Abdurrahman kan, Abdurrahim dan sebagainya. Nah, jadi beliau kemudian mengganti nama menjadi Abdurrahman. Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Penyayang. Nah, ini yang paling menarik begini. Yang paling menarik adalah yang tadi sebelumnya ini ada pelajaran. Jadi kalau ada nama-nama yang kira-kira bertentangan dengan syariat, gitu kan? Nah, itu secara syariat bisa diganti. Ya, bahkan nanti ada ketentuan tegas untuk mengganti. Kalau nama-namanya terkesan ada unsur kemusyrikan, ya, atau nama-nama yang memang bertentangan dengan syariat dalam Islam, itu wajib diganti. Ya, misalnya nanti ada nama Abdus Syaitan misalnya kan, nah itu bahaya ya, langsung harus diganti. Haram hukumnya memberikan nama seperti itu. Kemudian misalnya tanpa kita ketahui, nanti satu saat kita belajar tentang setan, ya, supaya kita bisa menjauhi, ya, bukan jadi kenalan, jadi supaya kita jauhi ya. Nah itu setan itu nanti punya nama-nama. Ya, setan menggoda orang wudu misalnya Walhan, ya kan? Setan menggoda orang sholat misalnya Khanzab, atau ada yang menyebut Khinzib, ya kan? Nah, ini banyak nama-nama. Ya, setan rumah, ya kan? Ada Dasim, ya, Dasim perempuannya. Dasim. Karena ada setan laki-laki, setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Nah, jadi
jangan sampai nanti ada nama punya nama anak misalnya dikasih nama Walhan, nah itu nggak boleh ya, nama setan gitu kan, ntar dia wudhunya nggak pernah sempurna. Atau nama-nama makruh ya yang tidak disukai, ya, nama itu kan bagian dari doa ya, jadi nama itu sedangkan doa mukhul ibadah ya, inti dari ibadah. Jadi kalau seseorang diberi nama diharapkan dengan doanya itu, dengan namanya menjadi doa kebaikan dalam hidupnya. Maka jangan berikan nama-nama yang membuat dia kemudian menjadi tidak nyaman dengan nama itu ya, akan menjadi tersakiti atau jadi beban dalam kehidupan ya. Misalnya dikasih karena bapaknya hobi nonton artis tertentu lawak, lalu dikasih namanya nama lawak misalnya kan anaknya gitu kan, sehingga jadi candaan di kemudian hari. Nah itu juga mesti dievaluasi. Atau nama-nama misalnya yang kira-kira menghasilkan sesuatu yang sulit ya, ibunya misalnya ketika lahiran tengah dalam keadaan galau gitu kan, kemudian anaknya dilahirkan perempuan ya, si cantik yang galau misalnya kan. Nah, itu juga tetap harus dievaluasi sehingga tidak memberikan kesan yang tidak baik dalam kehidupan ya. Dan jangan terlalu aneh, misalnya si cantik anti galau ya kan, si ganteng pantang gelisah misalnya. Itu ya, cari yang bermanfaat lah, cari yang kira-kira banyak maknanya yang bagus ya. Kita pengen bisa jadi ahli hadis, misalnya kita katakan Abdul Rahman ahli hadis kan, atau Muhammad misalnya kan mufassirul hadis, boleh lah gitu kan, Muhammad talibul hadis boleh gitu ya. Cari yang baik-baik maknanya. Baik, di sini mengganti nama menjadi Abdul Rahman. Nah ini punya dua kemuliaan. Yang pertama, beliau itu termasuk orang-orang yang punya visi yang jauh ya, nalar yang tajam sekali, orang yang cerdas. Jadi beliau berpandangan begini, ini saya nih melihat Nabi SAW sudah sepuh gitu kan, usia 60 tahun kan, saya terlambat nih ya. Jadi karena beliau merasa terlambat dibandingkan sahabat yang lainnya. Jadi orang belajar dari Nabi sejak beliau masih dalam keadaan fisik kuat, berjuang bersama Nabi SAW, banyak pelajarannya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, kan, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lainnya ridwanullah alaihim jami'an. Itu udah lama belajar dengan Nabi ya, karena sudah lama, banyak ilmunya ya, banyak sekali amalannya dan sebagainya. Maka beliau visinya adalah harus mengejar ya, harus mengejar di sisa hidup Nabi yang ada, sisa hidup beliau juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk belajar dari Nabi ya, mendampingi Nabi SAW dalam setiap aktivitas. Jadi itu visinya. Dia ada sebagian sahabat yang dari awal juga keislaman bersama Nabi, tapi kan punya aktivitas juga ya, aktivitasnya misalnya ada yang bekerja juga seperti Abu Bakar Siddiq kan, beliau juga berniaga kan. Kemudian ada yang ya aktivitasnya macam-macam lah ya, ada yang aktivitasnya bekerja, ada yang di kebun, ada yang niaga, ada yang macam-macam. Jadi nggak semua orang bisa menyertai Nabi. Kadang ada yang ke majelis Nabi, ada yang mungkin sedang berniaga keluar negeri kan, sampai ada surah Al-Quraish itu kan ya, lilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was. Jadi kalau berniaga kan keluar, dari sedang ke Yaman, sedang ke Syam dan sebagainya. Jadi nggak sempat menyertai Nabi SAW. Nah ini sahabat Abu Hurairah ini berbeda pandangannya. Jadi ingin memanfaatkan sisa waktunya untuk menggali sepenuhnya ilmu dari Nabi SAW. Maka sementara yang lain tidak semua menyertai atau ada sebagian menunggu di majelis ilmu, ini beda sendiri. Kadang menunggu depan rumah Nabi dan melihat lebih banyak aktivitas dari Nabi, sehingga banyak melihatkan hadis-hadis yang bahkan yang detail spesifik, seperti cara jalannya Nabi misalnya kan, ketika Nabi menoleh seperti apa ya, ketika Nabi misalnya bermusafahah, ketika Nabi macam-macam, sehingga 3 tahun ini efektif ya, bisa meriwayatkan hadis banyak sampai Nabi SAW wafat meninggal dunia. Itu kurang lebih ada 7.000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau ya, karena dalam seringnya mendampingi Nabi ya. Sementara beberapa sahabat yang lain walaupun dari awal misalnya masuk Islam, tapi kan nggak semua menyertai Nabi seperti Abu Hurairah ini. Karena memang orientasinya tetap dalam amalan, ya, mengejar keutamaan akhirat, cuman menempuh jalan yang berbeda-beda. Ya, jadi berfastabiqul khairat dengan cara berbeda masing-masing. Kayak nanti kalau ini kan tipikalnya penuntut ilmu, ya. Kalau yang lain nanti ada lewat harta seperti Uthman, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf kan lewat harta. Ya, jadi semua berfastabiqul khairat, itu yang di Quran surah kedua ayat 148. Walikulli wijhatun huwa waliha fastabiqul khairat. Jadi itu yang dimaksimalkan. Nah, Abu Hurairah memilih jalan dengan ilmu. Jadi ibadah itu nanti bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, ya, bisa dengan fisik, tenaga, seperti Bilal dengan tenaga. Adzan, kan? Ya, itu kita maksimalkan.
Ada yang memang mau menggabungkan dengan ketiga-tiganya. Ya, dia mencari ilmu, juga dapat harta yang cukup untuk bisa beribadah dengan hartanya, bisa zakat, sedekah ya. Seperti misalnya Utsman bin Affan juga ya, Abdurrahman bin Auf, kan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ilmunya cukup baik gitu kan. Walau tidak seperti Ali bin Abi Thalib untuk mendalami ataupun Abu Hurairah. Ya, tapi ada dasar-dasar keilmuan yang juga bisa beramal lewat harta dan sebagainya. Ini silahkan maksimalkan. Nanti itu ditiru masuk oleh imam-imam setelahnya, dari imam-imam kalangan misalnya tabi'in atau setelahnya, termasuk imam madzhab yang 4. Abu Hanifah kan kaya itu ya, dari pedagang kain dan sebagainya, bagus, senang sedekah juga, dan wudunya nggak batal 40 tahun 40 tahun wudunya nggak batal malam hari ya. Jadi dari mulai apa namanya, luar biasa tuh isya sampai ke subuh. Saat dimandikan ada komen pertama dari yang memandikannya, sulit kita mengikuti engkau gitu kan. Nah, termasuk salah satu wudunya itu yang bertahan luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan yang pertama ya. Jadi bagaimana kita kalau kita merasa ada yang kurang ya, maka kita mengejar yang lain, berpastabiqul khairat ya, berusaha tambah jam belajarnya. Kalau orang lain misalnya nanti belajar sudah berangkat belajar, tiba kemudian nilai kita kurang misalnya kan, tambah. Orang 3 jam kita 4 jam ya kan, orang 4 jam kita 5 jam, atau maksimalkan waktu. Nah, termasuk menghafal Quran. Wah, orang sudah 5 juz, saya baru mulai nih. Nah, coba lihat dia ngambil 1 jam sehari, saya tambah 2 jam 3 jam. Atau kalau perlu kita fokuskan dulu untuk Quran ya. Itu harus seperti itu, kalau enggak tertinggal. Ya, makanya nanti analoginya begini, kita pernah ditanya gini, kalau nanti ada yang bilang Abu Hurairah nih dalam tanda petik ya, di soal misalnya, kok bisa hadisnya lebih banyak daripada Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kan, dan seterusnya, kok bisa? Nah, kita bisa balikin ya, karena Abu Hurairah itu 3 tahun dihabiskan waktunya untuk mendampingi Nabi, ngikut terus gitu kan, ngikut, catat, hafalkan, hafal, terutama menghafal ya. Nah, sedangkan beberapa sahabat yang lain kan nggak semua menyertai Nabi. Sayyidah Aisyah kan di rumahnya saja ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu kan nggak sepenuhnya dengan Nabi ya, karena ada dengan istri-istri yang lainnya juga beraktivitasnya. Nah, ini nanti kasusnya banyak, nanti itu khazanahnya akan banyak sekali ya, termasuk dalam salat sunnah misalnya, saat Nabi di rumah Sayyidah Aisyah, salat malamnya kan nanti kita lihat berbeda dengan saat di rumah Sayyidah Maimunah, gitu kan? Yang di sini 443, yang di sana 2222, ujungnya 1 kan? Nah, jadi dari situasi itu saja kita sudah lihat bagaimana fleksibilitas Nabi memberikan tuntunan sesuai dengan bagaimana keadaan makmum ya. Tapi kan nggak semua menyertai. Nah, itu Abu Hurairah ya, mungkin di rumah Nabi nggak bisa masuk, tapi di luar itu beliau nempel terus gitu ya. Karena itu hadisnya dalam 3 tahun banyak, karena memang waktunya dikhidmatkan untuk itu. Sama dengan anak kecil 5 tahun, semua waktu dihabiskan menghafal Quran aja. Ada orang 50 tahun baru hafal juz 30. Ini 5 tahun kok baru sudah hafal 30 juz. Kita bisa balik tanya, Anda kan 50 tahun, kemana aja waktunya kan? Nah, sama dengan sekarang, ini Ramadan keberapa? 9. Kemarin yang ikut karantina virtual itu di karantina menghafal fokus untuk Quran, ada yang 8 hari udah dapat 15 juz. Saya dapat laporan kemarin ya, karena waktunya dihabiskan untuk Quran. Ya, ada kan sementara yang masih beraktivitas, bekerja, baca ini, baca itu ya. Kalau kita mau dapatnya banyak, ya fokusnya lebih banyak. Kemudian Abu Hurairah ini atau Abdurrahman bin Sakhar ini itu punya semangat mengamalkan tinggi. Jadi kalau dapat satu hadis, coba diamalkan kan. Sampai ketika beliau dapat arahan untuk menyayangi ya sekitaran, merawat sekitaran, baik hewan, tumbuhan dan sebagainya, dan menemukan anak kucing kecil, dalam bahasa Arab disebut Hurairah. Ya, maka dirawat dengan baik, malam-malam diselimuti ya, kemudian disuapi makan dan sebagainya, sampai suka dibawa dimasukin ke jubahnya ya. Sampai suatu kali ada riwayat menyebutkan bertemu dengan Nabi, kemudian keluar anak kucing kecil itu ya, maka Nabi mengatakan, anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Artinya kalau ada orang sayang kepada anak kucing ya, nampaknya kamu lebih sayang karena kamu seperti bapak sayang kepada anaknya ya. Nah, itu belum ada Ummu Hurairah tuh ya, atau Ammu Hurairah pamannya anak kucing. Nah, dari situ dikenal dengan sahabat Abu Hurairah. Baik, di antara hadisnya ini, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, siapa yang mampu menginfakkan zawjaini. Zawj itu apa?
Awas kalau salah-salah nanti kalian bahaya ini. Ya, harus paham makanya di sini nggak boleh sembarangan. Coba kalimat zauj pertama di Quran kan disebutkan di Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta Tuh, kan? Dan kami firmankan kami perintahkan kan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adamu uskun, Adam, silakan kamu sekarang tempati tinggal ya anta engkau wa zaujuka dan istrimu, pasanganmu di surga kan. Jadi zauj itu artinya apa? Di ayat tadi istri kan. Sekarang si zauja ini kalau salah baca kalian bahaya. Man anfaq wa zauja ini siapa yang bisa menginfakkan dua istrinya di jalan Allah tuh gimana itu? Ya bahaya tuh. Ya zauj juga bisa berarti suami. Jadi zauj itu artinya netral asalnya. Ya, zauj artinya apa? Netral. Jadi pasangan. Ya, yang sepasang itu zauj namanya. Ya, sesuatu yang sepasang itu zauj. Ya, jadi kalau ada kata zauj itu kalau di rumah tangga ya, nanti dipasuti suami istri, bisa suami bisa istri. Ya. Kalau kita bicara gender tambah tak di ujungnya zaujah. Kalau untuk waris pakai itu. Tapi kalau dalam konteks umum itu maknanya pasangan. Ya, setiap yang pasangan disebut zauj. Ya, makanya di orang-orang Arab kalau kita beli sendal sepasang zauj. Ya, kan mana urid zauj. Ya, dua sepasang gitu. Jadi jangan diartikan suami atau istri saja. Ada urid ada zauj gitu. Pengen sendal tapi pakai zauj maksudnya sepasang, bukan sendal untuk calon istri ya. Repot. Ya, jadi pemahamannya begitu. Setiap yang sepasang ya, jadi zauj itu sesuatu yang sepasang atau sesuatu yang saling mengikuti, melengkapi, terus itu dilakukan. Ya, itu zauj namanya dalam bahasa. Nah, jadi di sini kita bisa artikan kalau sifatnya umum, man anfaqa zaujaini, siapapun. Kalau udah ada man itu bentuknya tunggal tapi maknanya luas. Ya, ismun mausulin. Ya, yadullu 'alal fardiyatil jama'. Jadi isim mausul konjungsi menunjuk kepada sesuatu yang tunggal tapi maknanya jama' luas. Jadi bisa laki-laki, perempuan, ya, tua, muda, besar, kecil, dan seterusnya. Pokoknya ia beriman. Kita teruskan. Baik, hadisnya man anfaqa zaujaini, siapa yang menginfakkan? Ya, di sini zauja ini punya 3 tafsir. Ya, punya tiga tafsiran. Ya, baik, yang pertama adalah segala yang berbentuk pasangan, berbentuk 2 paling minimal. Jadi pasangan itu kan 2 paling minimal ya. Jadi bisa maknanya luas. Bisa misalnya tentang materi uang, ya dirhamaini atau misalnya dinaraini, ya kan? Kalau ditarik ke kita misalnya juta ini, gitu kan? Dolar ini gitu ya. Ke konteks kekinian. Jadi siapa yang menginfakkan di sini zaujah ini bisa diartikan materi, semacam misalnya dirhamaini 2 dirham. Itu kan, jadi kan sepasang, bukan cuma 1 koinnya saja gitu kan, atau dinara ini 2 dirham 2 dinar. Ya, jadi bukan cuma 1 tapi sepasang ya, ada 2 itunya. Kemudian seperti sekarang misalnya alfa ini 2000 gitu kan, bukan cuma 1 aja tapi 2, atau misalnya 2 dolar gitu kan, dan seterusnya. Jadi ada yang mengartikan di sini sifatnya 2 yang saling melengkapi. Ada yang mengartikan sesuatu yang menjadi kebiasaan tadi, yang melengkapi artinya rajin infak. Ya, sehingga dengan saling memberi ini dia terus membiasakan diri untuk berinfak. Ya, jadi zaujah ini di sini yang pertama ada yang mengartikan 2 ya, yang berarti dipasangkan, ya. Kemudian ada yang mengartikan juga sesuatu yang rutin dilakukan. Ya, jadi double itu dalam arti dia nggak sekali-sekali aja infaknya, tapi rajin, ya, menjadi rutin gitu. Jadi kita bisa artikan siapa yang rajin infak fisabilillah gitu kan. Nah, itu arti yang kedua. Kalau yang pertama, siapa yang berinfak cukup banyak gitu kan, atau dalam arti dia ngasihnya dua gitu kan, ini menunjukkan sesuatu yang beda dari biasanya. Atau yang kedua diartikan siapa yang rutin berinfak ya fisabilillah di jalan Allah. Ada yang juga mengartikan sinfa ini ya 2 amal soleh. Sinfa ini minal amalis salih, ya, minal amalis salih ya, atau minal amalis salihah. Jadi 2 hal yang termasuk amal soleh. Ya, jadi siapa yang mampu mengerjakan
Ya, kalau di sini berarti anfaqo di sini kalau diartikan sinfaini minal amalis saleh, mengerjakan artinya. Siapa yang mampu mengerjakan 2 bagian dari amal saleh. Di ini 3 tafsirnya. Ya, yang pertama itu berinfak dengan kadar yang banyak, minimal tadi 2 hal, ya, 2 bagian. Yang kedua ada yang mengartikan yang rajin berinfak, ya kan? Yang ketiga ada yang mengatakan ini sinfain minal amalis salihah. Jadi 2 bagian dari amal saleh. Amal salehnya apa? Ditafsir oleh hadis berikutnya nanti keterangannya. Jadi nanti akan disebutkan amal-amal saleh ini. Nah, minimal siapa yang bisa ngerjain 2, nah itu yang mendapatkan pandangan baik gitu ya. Nah, kita teruskan dulu. Qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Ya, Nabi SAW bersabda, siapa yang mampu berinfak ya rutin di jalan Allah, atau jadi kebiasaan berinfak di jalan Allah, atau ada artinya cukup banyak berinfak di jalan Allah, atau ada juga yang mengartikan di sini tadi beramal 2 di antara amal-amal berikut. Ya, jadi kalau kita nanti bisa artikan dari mana saja silahkan. Ya kan sekarang banyak amal-amal begini ya. Sekarang saya kayak kemarin udah bangun masjid ya, kayak kita sekarang lagi bangun pesantren, ya kan, disiapkan. Terus kan infak itu ada yang rutin tapi dia bikin semampu maksimal yang dia bisa berikan, misalnya 100.000 per bulan dia bikin rutin, kan. Nah, ada yang kedua kan ada yang Allah titipkan harta, dia infakkan banyak, misalnya kan ada yang 100 juta, 200 juta dan sebagainya, kan. Ada bisa dipahami seperti itu di bagian yang pertamanya. Ada yang dipahami nih ada amal-amal berikut ini yang bisa mengerjakan 2 dari itu yang akan mendapat penilaian di sisi Allah. Jelas ya? Nah, tapi syaratnya semua itu punya penilaian di sisi Allah jika fi sabilillah, dilakukan di jalan Allah. Ya, ada yang mengartikan di sini jihad spesifik dalam arti ada tuntutan untuk terlibat dalam medan tempur, medan perang ketika tuntutan itu ada. Ya, ingat ya, sekarang keadaannya nggak sama ya. Jadi jangan hati-hati, jangan sampai latah. Kalau ada kalian ngajak-ngajak kumpul ya, kemudian ada kajian-kajian yang tiba-tiba ini jihad, ayo bom ini siapkan, kemarin panci udah, besok bikin bom termos ya, bom kulkas ya kan? Dan sebagainya. Itu hati-hati ya, yang seperti itu jauhi ya, tinggalkan aja karena nggak masuk pada standar-standar yang telah dibangun dalam syariat Islam ya, kecuali nanti kalau ada tuntutan-tuntutan yang memang dibenarkan secara syariat, maka nggak boleh sembarangan orang memfatwakan kecuali ada otoritas ya yang tertentu yang memberikan pandangan. Kemudian fisabilillah yang kedua diartikannya lebih luas, semua kegiatan yang dilakukan karena Allah. Ya, termasuk misalnya dalam konteks ini untuk madrasah ya, untuk sekolah tadi pesantren, untuk orang-orang belajar di jalan Allah ya, untuk masjid misalnya, itu semua fisabilillah. Jadi infak bisa disalurkan misalnya untuk pembangunan masjid boleh, untuk biayai orang-orang sekolah boleh, ya untuk misalnya bangun pesantren bisa, ya, untuk majlis ta'lim boleh. Oke, di majlis ta'lim kan suka ada kotak infak ya, masjid ada kotak infak dan sebagainya itu. Ya. Kemudian nudiya min abwabil jannati ya Abdullah hadza khairun. Ya, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, ya Abdullah hadza khair. Ya, amalan kamu ini bagus. Ya, amalan kamu ini bagus. Ya, mungkin ini yang tafsiran ketiga ini agak mendekati. Ya, tafsiran ketiga, siapa yang melakukan 2 perbuatan yang bagus ya, dia amal saleh, ya kemudian akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya, dipanggil dari pintu-pintu surga, karena ini satu kalimat ditafsirkan oleh hadis-hadis yang lain. Walaupun 2 yang pertama pun bisa masuk dalam tafsiran itu. Ya. Jadi karena ada kalimat gini, nudiya min abwabil jannati, akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Jadi di sini diharapkan setidaknya dari sekian pintu itu kita dipanggil dari 2 pintu gitu kan. Nah, bukan satu kebiasaan satu pintu saja. Nanti kita jelaskan tafsirnya. Ya Abdullah wa rahmatullah hadza khair. Gitu kan? Ini bagus sekali gitu kan. Ini bagus sekali. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Nah, ini dia. Maka siapa yang termasuk dari ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Jadi di surga nanti disebutkan setidaknya ada 8 pintu surga. Dan 8 ini kembali kepada amalan-amalan pokok yang bisa kita maksimalkan saat di dunia. Jadi sepanjang kita masih hidup, kalau bisa diinventarisir, catat tuh amal apa saja itu semua. Yang pertama yang dasar, yang paling pokok itu salat. Ya, itu yang paling pokok, jelas itu. Semua orang Islam pasti akan dapat panggilan dari pintu salat. Nah, kalau kalian nggak dipanggil dari pintu sholat, waduh bahaya itu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kan harus
apa namanya, berbahaya itu. Ya, harus siap-siap betul itu. Ya, karena sholat itu menjadi ukuran utama. Ya, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Amal pertama yang dihisab oleh Allah dari kiamat apanya? Salat. Karena itu salat jadi amalan pokok. Itu salat itu penanda keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi salat itu penanda iman. Jadi kalau orang enggak salat berarti ada bermasalah di imannya. Bahkan mungkin enggak punya iman. Inna bainar rajuli, ya, al-farqu bainar rajuli wa baina syirki wa baina kufri wa syirki tarkus salah. Ya, jadi perbedaan antara seseorang yang beriman dengan yang tidak beriman, baik karena kufur banyak maksiat atau tidak beriman atau syirik, yaitu terlihat ketika dia meninggalkan sholat. Ya, jadi pertama kali pintu yang memanggil orang beriman pasti itu masuk lewat pintu sholat. Ya, jadi hati-hati yang pokok ini jangan sampai tinggal. Ya, terlambat pun kita gelisah, apalagi tertinggal. Jelas ya? Nah, jadi ini bagian yang pertama. Nah, kalau kita ingin maksimal di situ, nanti maksimalkan tambahan sunnah. Dia ada nanti pintu salat itu kan masih umum tuh. Dia ada pintu tahajud tuh kan. Nah, itu maksimalin, tambah sehingga panggilan lebih kencang gitu kan. Baik, kemudian setelah itu ada wa man kana min ahlil jihad du'anya min babil jihad. Siapa yang termasuk dalam kalangan mujahid dipanggil lewat pintu apa? Pintu jihad. Jadi kalau ada tuntutan tadi misalnya kita akan membela iman karena negara diserang misalnya kan. Nah, maka kita dapat di situ bela negara dengan niat ibadah kepada Allah. Karena kalau negara yang dikuasai oleh orang-orang tertentu yang zalim, kita juga akan terancam ibadah kita. Ya, ibadah kita misalnya sulit untuk ke masjid, sulit untuk puasa, sulit untuk macam-macam, sehingga bela negara ini dalam konteks kehidupan kita berbangsa, tapi niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempertahankan iman. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita dulu. Ya, para ulama kita dulu bahkan sejak zaman-zaman sebelumnya. Ya, kenal Pangeran Diponegoro? Nah, kenal di mana? Ya, Pangeran Diponegoro kan, ya, itu kan Muslim bukan? Muslim, pangeran tapi alim juga, alim itu kan besar. Ya, perang Diponegoro kapan terjadinya itu? 25 menit setelah maghrib, 1825. 18.00 kan maghrib, 1825 sampai 1830 tuh. Ya, itu 5 tahun itu luar biasa. Pangeran Diponegoro luar biasa. Pakai jubah tidak? Pakai jubah, pakai sorban tidak? Sorban, pahlawan nasional bukan? Pahlawan nasional. Ya, jadi itu pahlawan nasional banyak pakai jubah. Jenggotan tidak? Jenggotan itu kan. Jadi kalau ada orang sekarang nyoal jenggot, dia kurang baca sejarah dia. Ya, pahlawan nasionalnya jenggotan, gitu kan. Pakai jubah tidak? Pakai jubah. Jadi bukan pahlawan Arab tuh. Nggak ada yang orang bilang Pangeran Diponegoro pahlawan Arab, Imam Bonjol pangeran pahlawan Arab. Itu pahlawan nasional. Jadi nasional itu Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan. Jadi pakaian aja berwarna-warni tapi punya jiwa yang sama. Nasionalismenya tinggi, kemudian jiwa ibadahnya itu luhur. Ya, tapi niatnya apa? Ibadah. Niatnya ibadah karena Allah. Ya, termasuk juga para ulama-ulama setelahnya. Ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim bin Asy'ari, saya kan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus Kiai Haji yang di Tasik siapa? Masa nggak apa? Zainal Mustafa. Yang di Bekasi siapa? Kiai Nur Ali, ya kan? Ntar Ugi belakangan besok ya. Nanti Kiai Ugi belakangan insya Allah. Ya, dari Sudan. Sudan Susukan dekat Banjaran ya. Susukan itu apa itu bahasa ini sama Romawi sih. Sungai ya. Sungai ada sungai ya di sana kan, sungai kan di Banjaran ya, apa namanya? Sungai Ciherang. Ciherang, tahu nggak Ciherang? Ciherang itu Cibening, sini Jati Bening, Herang itu Bening ya. Di tempat lahir saya juga ada di Pandeglang Ciherang. Ya, dulu saya SD punya teman di Ciherang. Ada 2 saya, laki-laki sama perempuan, satu Agib, yang kedua Ira. Itu dulu teman saya SD itu, masih ingat saya. Jadi daerah Ciherang ada. Tapi cai banyak karena kita banyak air di Indonesia ya. Ciherang apalagi? Ciamis ya kan? Chicago di sini, Chicago di Amerika Chicago dia. Baik, udah balik lagi ke sini ya. Ya, jadi seperti itu orang berniatnya berjihad. Ya, berjihad di jalan Allah. Karena itu kalau kita ngaji misalnya Riyadhus Shalihin 1896 hadis di Babul Ikhlas, kitab yang pertama, pembahasan pertama itu jelas ya, diadukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berjuang. Ya, pertama dia berjuang karena ingin dikenal sebagai orang hebat saja. Ya, pemberani gitu ya, pemberani.
Yang kedua, dia berjuang hanya untuk sekedar konteks kehidupan kelompok aja. Jadi untuk kelompok dia, kalau kita misalnya berjuang demi daerah kita, bangsa kita atau negara kita, kan secara umum. Yang ketiga, ada yang disebut dia berjuang, dia tegakkan karena Allah. Ya, dia tegakkan karena Allah. Jadi lakukan semua karena Allah, lillah. Dan kalau sudah semua karena Allah, semua lingkaran lingkungan kita juga dapat. Ya, misalnya gini, apakah dengan bekerja karena Allah lantas kita jadi turun bekerjanya? Tidak. Justru lebih semangat. Yang direktur tetap jadi direktur dan jujur, nggak ada korupsi karena merasa ketika bekerja diawasi Allah, harus tepat waktu, gitu kan? Karena dihisab. Ya, jangan sampai minta hak lebih tinggi daripada kewajiban, itu pasti gitu. Nah, pejuang juga kata Nabi, mentakuna litakuna kalimatullahi al-ulya. Siapa yang berjuang gitu kan untuk menegakkan kalimat Allah itu yang paling tinggi, maksudnya dia lakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan itu. Ya, fa huwa fi sabilillah, maka itu yang dimaksud fi sabilillah. Makanya ulama-ulama dulu, teman-teman sekalian, ya dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, itu mereka niatkan semua karena Allah. Dan konteks perjuangannya, konteksnya adalah terkait dengan aktivitas yang dikerjakan. Bisa jadi bela negara, bela bangsa, gitu kan, mengusir penjajah pada waktu itu. Ya, sampai ada resolusi jihadnya, kayak Haji Hashim bin Ash'ari. Nah, itu pejuang, ya pahlawan nasional, wajib masuk itu. Kalau dihapuskan, nggak tahu sejarah itu. Ya, nggak boleh ya. Jadi jangan sampai ada orang-orang nggak terkait kontribusi pada bangsa, negara, jadi pahlawan atau dikenang dalam sejarah, sementara orang-orang hebat hilang. Itu yang harus dievaluasi. Ya, kayak Haji Ahmad Dahlan itu yang mendirikan Muhammadiyah, ya kan? Kemudian kayak Haji Hashim bin Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, itu kalau mereka berjihad fi sabilillah, nanti ada panggilan. Ya, saat kembali kepada Allah. Saat kembali kepada Allah, bukan sekarang, ya. Makanya kita disebut mukmin, orang beriman yang yakin. Di antara keyakinan kita, wabil akhiratihum yuqinun. Ya, Al-Baqarah ayat keempat, wabil akhiratihum yuqinun. Ya, dan mereka yakin ada kehidupan nanti setelah kita meninggal. Karena yakin kita beramal. Kalau nggak yakin ngapain beramal? Makanya orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nggak puasa, karena nggak yakin. Ya, tapi kan kita nggak ada ruginya, sama-sama meninggal juga. Nanti setelah meninggal kan baru ketahuan. Ya kan? Setelah meninggal kita baru tahu, karena kita yakin ada kehidupan setelah kita wafat dan ada bekal yang berbeda yang harus kita siapkan. Bekalnya apa ya? Sholat itulah kita, ibadahlah, puasa lah gitu ya. Nah, keyakinan itu yang menjadikan kita beribadah saat ini. Kalau kita nggak yakin ada kehidupan setelah wafat, ngapain kita ibadah? Karena itu orang-orang yang nggak ibadah, yang nggak sholat, yang macam-macam, mereka nggak yakin ada kehidupan setelah ini, ya kan? Atau mereka punya konsep berbeda. Ya nanti kita lihat setelah meninggal akan ketahuan. Ya, siapa yang benar, siapa yang kemudian ya berada dalam jalur yang harus diluruskan kembali. Paham di sini ya? Jadi keyakinan kita itu, dan itu bisa diuji. Dan di muka bumi, di dunia ini, yang menawarkan keyakinannya diuji hanya Islam. Silahkan dicek. Ya, Islam itu membuka dialog, silahkan dicek. Bahkan Quran menantang. Kalau ragu pada Quran, silahkan bikin semisal Quran. Ya, coba kitab suci mana di muka bumi ini yang membuka kepada semua kalangan untuk menguji kebenarannya? Cuma Al-Quran. Silahkan Anda cek. Wa in kuntum fi raibim mimma nazala ala fa'tu bi suratim mithlih. Al-Baqarah ayat 23 itu kan. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, ragu aja, silahkan cek, buktikan. Ya, dari tata bahasanya, dari isinya, dari mu'jizatnya, nggak ada seperti Quran. Ya, nggak ada. Nanti lain waktu kita bahas, sempurnakan. Jadi ini gambaran bahwa kebenaran risalah kita. Kenapa kita yakin? Karena semua hal di Islam itu bisa diuji. Ketuhanan ada ujinya, silahkan diuji. Ada logikanya di Al-Quran. Ya, ini loh yang harusnya Tuhan punya sifat begini. Kalau bukan begini berarti bukan Tuhan. Ada ujinya. Ya, sholat juga diuji, silahkan. Jadi semua. Jadi akhirnya ketika kita membuka untuk diuji dan menemukan kebenarannya, di situ keyakinan kita makin kuat. Makanya dasar kita itu di Islam ilmu. Ya, bahkan tauhid pun pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam, mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah. Dasar kita ilmu, pengetahuan. Jadi nggak ada di sini keyakinan di muka bumi ini yang menawarkan keyakinan untuk diuji kecuali Islam. Ya, termasuk juga dengan kitabnya dan sebagainya. Dan sampai hari ini, ya selalu yang menguji itu mengakui keunggulan-keunggulan yang tidak pernah menemukan kecacatan, baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW sampai saat ini. Ya, dan buktinya semua sama. Coba, dari zaman Nabi SAW, 15 abad sampai dengan sekarang. Ya, sholatnya kan sama. Ya kan?
Sholat sama, ngaji sama, Qurannya sama. Sama. Mana ada yang bisa bertahan karya manusia seperti itu? Silahkan lihat kitab manapun di muka bumi itu bahasanya sama nggak dari sejak dia turun sampai dengan sekarang. Ya, coba cek. Jangan-jangan nanti ibadah di Bekasi sama di Bali beda bahasanya, ya kan? Atau sama di Padang, Sumatera beda, atau sama di luar negeri beda. Orang Islam sholat sama semua bacaannya. Nggak ada di Indonesia orang sholat misalnya, oh orang saya dari Pandeglang, Allahu Akbar, Jakarta Tuhan gua gede, ini Bandung Allah nu ageng, nggak ada, semua Allahu Akbar. Ya, sampai ke daerah Afrika, sampai ke mana semua Allahu Akbar, sama semua dari dulu sampai sekarang. Ini menunjukkan otentisitas atau kemurnian ajaran Islam. Itu jihad. Jadi yang kalau tidak ada panggilan jihad dalam konteks kemudian fisik, perjuangan fisik, maka jihad-jihad turunan itu berlaku. Ya, turunan yang pertama termasuk pokok itu menuntut ilmu. Talabul ilmi tafaqquh fid din. Dalilnya Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru falawla nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi kalau misalnya nggak ada panggilan jihad secara fisik, maka menuntut ilmu itu setara. Ya, setara. Bahkan Al-Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi itu mengatakan kalau jihad fisik itu nggak ada panggilannya, belum ada kondisinya, maka menuntut ilmu itu berada di atas jihad fisik. Artinya pahalanya tinggi. Pahala tinggi. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang. Kalian belajar sekarang ini. Ya, tapi harus benar, tafaqquh. Belajarnya supaya ingin paham dan mengamalkan lagi kembali ke masyarakat, ya, berjuang yang ikhlas, ya. Jangan sampai agama digunakan jadi alat-alat untuk mencari dunia dan sebagainya. Nah, kalau kalian benar itu kalian mujahid. Ya. Nah, jadi kalau sekarang kalian belajar, tiba kemudian meninggal, maka statusnya mujahid fi sabilillah. Oke, mau begitu? Ntar ya, habis kajian aja. Kalau sampai ajalnya, kalau belum sampai ajal ya nggak bisa juga gitu ya. Ya, dia sesuai ajal. Karena itu kita berusaha sepanjang hidup belajar. Tafaqquh fiddin sepanjang hidup. Ya, supaya status kita itu naik dari biasa menjadi mujahid. Update status terus, ya, update. Jangan cuma di Facebook, ya, di YouTube, ya, atau di yang lain-lain kalian update status. Ya, ngajinya yang benar, bukan tabaya tubuh YouTuban, ya, Facebookan. Tidak. Ngaji yang benar, update status kita. Jadi kalau kita berusaha meningkatkan diri untuk belajar, memperbaiki, ya, pemahaman kita akan agama, mengajarkan kembali dengan cara yang benar, sanad yang benar, itu status kita saat masih belajar itu naik menjadi mujahid fi sabilillah. Dan akan ditimbang di hari kiamat. Jadi nanti yang ditimbang tuh kalau para syuhada yang terkait dengan peperangan, medan fisik, nanti darahnya ditimbang. Ya kan? Ya, itu riwayatnya populer sekali. Tapi kalau pejuang kita seperti belajar sekarang, tintanya ditimbang. Nah, itu ilustrasinya. Ya, antum nulis-nulis berapa banyak kan keluar tinta dan sebagainya. Belajar para ulama tuh nulis kitab banyak-banyak tuh. Ini Al-Bukhari aja. Ini saya Al-Bukhari, ini kan yang 1 jilid begini. Ya, kalau yang kita lihat syarah sederhananya 4 jilid. Yang Ibnu Hajar Al-Asqalani 18 jilid. Itu baru satu kitab ditulis 18 jilid. Nulisnya pakai apa? Ya, pakai tinta. Kan dulu belum ada komputer. Ya, pakai tinta begini gitu kan. Terus belum ada lampu seperti kita yang seperti sekarang. Ya, itu bahasa Spanyol, cempor gitu kan. Kalau di di Cekoslovakia kan semprong. Lampu gini, lihat-lihat kan, udah gitu pakai mesin tik kan begini tuh cukup lama juga. Ya, itu 18 jilid, itu baru satu karyanya, belum yang lain. Yaitu tintanya ditimbang. Nah, itu yang mengatakan bahasa kiasan, sama-sama berjuang. Ya, sama-sama berjuang sampai akhir hayat. Nah, itu nanti insya Allah di hari kiamat akan dipanggil lewat pintu jihad. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Siapa yang termasuk ahli siyam? Ahli siyam, asyam, bukan asyap ya, asyam. Nah, itu nanti siapa yang termasuk ahli siyam dipanggil dari pintu rayyan. Ahlun itu dengan ghairu ahlin beda. Ya, sekarang gini. Kalau kita ingin katakan misalnya pemanah dengan ahli panah, beda nggak? Beda. Kalau ahli itu artinya apa? Terbiasa, ya. Kalau dalam pekerjaan terbiasa. Nah, dunia takhusus, sudah spesifik, sudah spesialis.
Jadi emang ada spesialisasi puasa. Jadi ketahuan nih. Ya, dan kebiasaan ini udah diketahui, ahli dunia juga udah paham nih. Dia nggak usah nawarin Ugi hari Senin, dia mah ahli puasa. Nah, udah ketahuan kan? Gitu. Dia udah nggak usah nawarin si Fulan, dia mah puasanya puasa Daud, gitu kan? Nah, jadi ya susah apa namanya ngetahui jadwalnya, itu candaan-candaan saja, tapi udah ketahuan dalam setiap kesehariannya udah kelihatan. Bukan cuma Ramadan yang dia kejar. Ya setiap ada peluang untuk puasa, dia puasa. Ya puasa misalnya 6 hari bulan Syawal, ya puasa misalnya yang apa puasa Arafat itu kan, kalau nggak ke haji kan ada puasa misalnya 10 Al-Muharram, Asyura dan lain-lainnya, kejar selama hidupnya, itu termasuk ahlus siyam. Ya, faman kana min ahlus siyam du'ya min babi ar-rayyan, maka akan dipanggil dari pintu namanya apa? Ar-Rayyan. Jadi kalau kalian nanti punya anak dinamai Ar-Rayyan pun, atau cari istri namanya Ar-Rayyan, tapi kalau nggak puasa tetap nggak dipanggil dari situ. Ya, Ar-Rayyan manggil saya Ar-Rayyan nggak bisa. Nah, tetap harus latihan puasa. Jelas ya? Baik. Teruskan. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Siapa yang termasuk ahli sedekah maka akan dipanggil dari pintu apa? Sedekah. Maka tugas kita sekarang adalah coba inventarisir ini semua. Ada amal apa saja? Kalau kembalikan ke awal hadis tadi, usahakan setidaknya ada 2 yang dipanggil, ya 2 pintu manggil. Kalau pintu sholat itu udah biasa, ya udah biasa. Ya kalian dipanggil, ya jangankan kalian yang bangun, ya Amil bangun, saya bangun, semua sholat, ya kan? Ya kan? Ya jadi semua dari awal sampai generasi kekinian ya, insya Allah kalau sholat semua bangun. Tapi apa yang membedakan kita dengan yang lainnya? Ya, kalau mau spesifik misalnya tahajudnya tambah untuk di sholatnya. Tapi kalau kita ingin amalannya setidaknya beda dengan orang lain, setidaknya cari amalan lain lagi. Ya, misalnya dengan harta sedekah, kalau bisa sedekah. Jangan terfikir banyak dulu, keikhlasan dulu. Ya, punya anggaran dalam setiap bulan saya punya 30.000, sehari 1.000. Nggak usah lihat orang. Ya, nggak usah lihat orang lain. Hubungan kita dengan Allah saja. Kemudian misalnya tadi di sini kita disebutkan misalnya tentang puasa ahli siyam. Coba puasa. Ya ahli jihad, kita belajarnya yang betul. Yang serius. Ya, jangan sampai kalian nanti kuliah duduk paling belakang, nggak pernah nanya gitu kan. Mau apa namanya, mau ujian pinjam kopian teman dan sebagainya. Itu jauh lah ya. Ya coba belajar yang betul, duduk paling depan, tanyakan, ya gali. Ya setelah itu jangan pulang sebelum paham, pahami dulu di kelas. Setelah paham gini baru kalian pulang. Ya malamnya evaluasi lagi, ya pelajari, gali. Nah itu yang disebut dengan tafaqquh. Jelas ya? Nah kemudian qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya kemudian mencoba bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi, ya demi ibu dan bapakku gitu kan. Ini biasanya menunjukkan sesuatu yang serius. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang serius, bi abi anta wa ummi gitu kan, ya, demi sungguhnya, ya, demi apa namanya, demi ibuku engkau dan demi ayahku engkau dan ibuku gitu ya, itu menunjuk sesuatu yang sangat serius. Ada sesuatu yang pengen sekali didapatkan atau pengen diketahui, demikian kemudian menyampaikan. Ya kadang-kadang ada redaksi yang sampai sumpah, walladzi nafsi biyadihi gitu kan, demi jiwaku yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzi akramaka, demi Allah yang telah memuliakan engkau misalnya kan. Itu ada redaksi menunjukkan keseriusan. Ya Rasulullah, ma ada man du'iya min tilkal abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Itu kan? Baik. Ma ada man du'iya min tilkal abwab min daruratin. Jangan itu kan seharusnya setiap orang itu bisa dipanggil dari satu pintu-pintu itu gitu kan. Semestinya, khususnya pintu sholat tadi. Jadi kalau orang mau masuk surga kan harus dipanggil satu dari itu kan. Ya kan? Di 8 pintu itu kan diturunin aja amalannya. Pintu haji, pintu umrah, pintu puasa, pintu sholat, pintu sedekah, ya pintu jihad, turunkan amalan pokok itu. Jadi kalau mau masuk surga itu darurat sudah pasti, darurat itu sudah pasti dalam konteks ini. Ya, ma'lumun bid darurah itu sudah dipahami secara bersama, secara mutlak. Mutlak artinya. Jadi darurat itu kalau dalam bahasa fikih itu sesuatu yang sifatnya mendesak, gitu kan? Beda dari biasanya. Tapi kalau dalam bahasa umum itu sesuatu yang mutlak diketahui.
Ya, jadi kalau orang mau masuk surga udah mutlak pasti tahu harus dipanggil salah satu pintu itu. Kalau nggak dipanggil pintu itu ya nggak ke surga. Gitu kan? Ya, pintu surga nggak dipanggil-panggil ya nggak masuk gitu kan. Ya, jadi harus mengamalkan satu di antaranya, terutama salat. Nah, sahabat Abu Bakar ini pengen lebih daripada itu untuk mendapatkan kemuliaan sekaligus menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Qala, ya, apa yang beliau sampaikan? Fahal yuda'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Masya Allah, semua manggil saut-sautan. Pintu ini manggil, pintu itu manggil. Ya, maka Nabi menjawab, qala na'am wa arju an takuna minhum. Ya, ada. Dan saya berharap, kata beliau SAW, engkau termasuk di antara mereka. Ya, ini sudah, kalau udah doa Nabi begitu ya terkabul lah, kabul ya. Tapi harus ada ikhtiar. Minhum, dari mereka, berarti mereka ini menunjukkan banyak atau sedikit? Banyak. Tapi kan masih umum, artinya terbuka untuk kita. Ya, terbuka untuk kita. Jadi kita harus ikuti teladani satu di antara, ya termasuk seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala. Apa yang dikerjakan oleh beliau ridwanullah alaihi, setelah itu beliau mencoba menginventarisir amalan-amalan yang mampu beliau kerjakan semua dan konsisten selama hidup. Sehingga ada kisah sampai ke kita saat Nabi duduk dengan sahabat, Nabi mencoba mengklarifikasi, tanya absen, siapa yang udah sholat jamaah, semua acungkan tangan. Ya, jamaah di sini ke masjid artinya. Ya. Dan siapa yang nengok orang sakit, semua acungkan tangan, sebagian turun, Abu Bakar masih angkat. Siapa yang udah nyolatin orang sakit, Abu Bakar ngangkat. Siapa yang ngantarkan jenazah, Abu Bakar ngangkat. Hampir semua sedekah beliau angkat, hampir semua amalan sebutkan beliau angkat. Ya, jadi itu menunjukkan kesungguhannya. Jadi kalau kita pengen dipanggil lewat pintu-pintu itu, termasuk dengan yang baik-baik, dari sekarang coba amalan apa yang mau kita istiqamahkan. Tulisin satu-satu, setelah itu kita sungguh-sungguh untuk mewujudkan itu semua. Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi itulah panggilan pintu surga, jika kita memang mau berusaha untuk mendapatkan kebaikannya. Paham ya? Paham insyaAllah? Paham? Nah, sekarang kita bulan apa? Ramadan. Berarti amalnya banyak kan? Itu yang kita coba maksimalkan dengan baik ya. Maksimalkan di bulan ini lagi pahalanya banyak sekali. Ya, mumpung masih ada kesempatannya. Kalau sudah tidak ada, ya sulit lagi kita untuk mewujudkan itu semua. Sekali lagi bulan apa? Ramadan atau bulan Ramadan? Ramadan atau bulan Ramadan? San? Ramadan. Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan. Nah, itu nanti kita lihat di hadis berikutnya. Apakah kita panggil Ramadan atau bulan suci Ramadan, ya, ataukah bulan penuh berkah dan sebagainya, ya kan? Nah, seperti apa panggilan yang benar? Nanti ada orang-orang yang saklek, nggak boleh bulan suci, apa semuanya nggak suci, gitu. Atau nggak boleh bulan panggil Ramadan. Nah, kita lihat nanti apa sesungguhnya panggilan yang tepat untuk bulan Ramadan dan apa makna Ramadan. Jangan-jangan yang panggil Ramadan bulan Ramadan nggak tahu lagi artinya Ramadan itu apa. Emang Ramadan itu apa? Itu loh yang jagain toko kelontong depan, itu Pak Ramadan gitu kan. Sama orang nyariin hilal kan, orang lagi lihat-liatin hilal di pantai kan, awal-awal dia malah nyari security karena ada Pak Hilal lagi tidur lagi cari-cari. Ya, jadi itu yang nanti kita betulkan. Baik, sekira itu ya, paham insyaallah ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak, karena kalau sudah paham nggak boleh nanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an sya'in tubdalakum. So, kalau orang-orang beriman, kalau masih punya iman, kalau persoalan sudah jelas dipahami, jangan banyak bertanya lagi. Khawatir banyak bertanya itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas. Paham insyaallah? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau gitu kita cukupkan. Mirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita menyelesaikan kajian Madrasah Imam Al-Bukhari di hadis bab yang keempat, hadis yang ketujuh. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi kita semua. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik untuk kita amalkan, dan semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk meniti amalan yang baik sebelum kembali kepada Allah dalam kebaikan insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah min ahli al-Quran, min ahli siyam, min ahli al-qiyam, wa mimman du'iya ya Allah min tilkal abwabi kulliha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.